Sekarang kalau ada yang nanya, Muhammad alaihi salatu wassalam nabi atau bukan? Bagaimana cara menjawabnya? Ya nabi, kita semua sepakat, beliau adalah nabi. Tapi buktinya apa? Kalau beliau seorang nabi, adik-adik, saya kasih jawaban yang paling gampang. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi jujur atau tidak? Tahu nggak gelarnya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu apa gelarnya? As-Sadiqul Amin, orang jujur lagi terpercaya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah nyembah patung, terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk. Orang jujur terpercaya. Lihat, saya mau nanya adik-adik, contoh paling sederhana nih. Adik-adik kalau punya pacar, yang satu tukang ngibul, yang satu jujur, milih mana? Lebih percaya yang mana maksud saya? Yang jujur atau tukang ngibul? Kalau pacar yang jujur ngomong apa aja kadang dipercaya, betul nggak? Gitu kan? Kalau yang tukang ngibul, dia ngomong apa aja kita dustakan, ya kan? Nah, lihat, Nabi Muhammad Allah ciptakan sebagai manusia yang tidak pernah berbohong sama sekali, jujur. Kemudian beliau itu, adik-adik semuanya, Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak membaca dan menulis. Nabi Muhammad itu gak pernah belajar kepada rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Beliau itu nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak menulis. Tapi adik-adik baca Al-Quran. Di Al-Quran itu dari awal sampai akhir, Masya Allah, ada kisah Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Soleh, Ad, Thamud, Fir'aun, Bani Israel, ya kan, Ashabul Kahf, Al-Imran, Maryam. Semua kisah-kisah masa lampau itu diceritakan dalam Al-Quran. Bukan semua, sebagian besar. Kisah-kisah yang ada dalam kitab orang Nasrani itu ada dalam Quran sebagian dan dikoreksi. Jadi sebagian kisah Al-Quran itu mengoreksi kisahnya orang yang termaktub dalam kitab orang Nasrani. Nabi Muhammad gak pernah belajar. Kemudian dalam Quran itu ada penjelasan surga, neraka, malaikat, hisab, nasib orang-orang yang durhaka, nasib orang-orang beriman. Ada penjelasan tentang Allah. Allah itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Esa war rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Sifat-sifat Allah dijelaskan secara terperinci. Padahal beliau tidak pernah belajar. Saya mau nanya sekarang, kalau begitu Nabi Muhammad dapat Quran itu dari siapa? Gak mungkin dari dirinya sendiri, karena beliau tidak mengakui Quran sebagai karyanya. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Nabi Muhammad terus terang mengatakan bahwa apa yang didapatkannya adalah wahyu dari Allah. Beliau orang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong. Datang dengan kitab suci, berisikan pengetahuan yang banyak, beliau tidak pernah belajar. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan, kalau begitu itu bukan pengetahuan biasa. Karena kalau pengetahuan biasa harus belajar, betul nggak? Iya dong. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad menerima pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau begitu beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia biasa seperti kita. Nah, nyambung satu lagi. Dalam akidah itu kita percaya dengan ini, waktunya terbatas ya. Jadi harus saya cepat-cepat. Adik-adik percaya surga neraka apa enggak? Oke, pernah ngelihat apa enggak surga neraka itu? Pernah lihat malaikat enggak? Jin pernah lihat jin? Pocong, tuyul, suster ngesot itu bukan jin yang dimaksud. Itu dongeng orang Indonesia. Jin itu ada, gak pernah kita lihat. Jin, malaikat, surga, neraka, setan, iblis dengan semua rinciannya itu gak pernah kita lihat adik-adik. Tapi saya mau nanya, kalau sesuatu tidak terlihat apa artinya tidak ada? Bisa jadi sesuatu tidak terlihat tapi dia ada kan? Saya gak pernah ngelihat nih ya pembuat mic ini, tapi dia ada. Dengan akal saya mengatakan dia ada. Surga, neraka dan hal-hal gaib itu adik-adik gak pernah kita lihat. Tapi kenapa kita percaya? Apa dasarnya? Kalau ada orang nanya, apa dasarnya kamu percaya surga, neraka dan hal-hal gaib itu? Jawabannya adik-adik, karena itu disampaikan oleh seorang manusia yang sudah terbukti sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbukti Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan beliau mengabarkan ada hal-hal gaib semacam itu, maka sebagai konsekuensi logisnya itu benar-benar ada dan kita tidak punya celah untuk mendustakannya, sebagaimana kita tidak punya alasan untuk mendustakan semua ajaran Islam karena semuanya bersandar pada bukti-bukti yang valid, yang sahih dan masuk akal.